Kata netizen di sosial media, Indonesia itu penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Akibatnya, banyak yang langsung jadi anti kantong plastik. Bahkan kemasan plastik saset untuk shampoo pun dihujat habis-habisan. Emang iya? Wait, coba kita hitung dulu. Jangan-jangan jumlah sampah plastik kita justru lebih rendah daripada banyak negara maju. Karena masalahnya bukan sekedar siapa yang buang, tapi siapa yang punya tingkat konsumsi paling tinggi, siapa yang kontrol proses produksi, dan siapa yang memindahkan proses manufaktur lintas negara. Selamat datang di Greenwashing Economy. Yuk kita lihat isu kantong plastik ini pakai akal. Ambil data, konteks, analisis, dan logis. Biar debatnya cerdas, bukan cuman keras. Seperti biasa, pertama kita ambil data. Jangan cuma lihat total tonase sampah plastik dari suatu negara, tapi kita ukur juga jumlah sampah plastik per kapita. Data menunjukkan ada korelasi positif antara jumlah sampah plastik dan tingkat pendapatan negara per kapita. Tahun 2020, majalah Forbes bilang ternyata Amerika dan Inggris adalah dua negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Di Amerika, jumlah konsumsi sampah plastiknya mencapai 105,3 kg per kapita, sedangkan di Inggris mencapai 98,66 kg per kapita. Coba tebak, berapa angka konsumsi sampah plastik per kapita di Indonesia? Ternyata cuma 22,54 kg alias nggak lebih dari 1/5 dari Amerika. Kita ambil contoh realnya nih. Negara-negara di Eropa dan Amerika punya standar kebersihan yang tinggi. Sayur dan buah-buahan dikemas dalam kantong plastik. Satu kantong plastik isinya bisa jadi cuma cabai 3 biji atau satu ikat bayam atau satu bonggol sawi, saking higienisnya. Bandingkan dengan Indonesia, kalau kita belanja di pasar, 3 ikat bayam, 2 keranjang ikan pindang, cabai 1 kilo, bumbu dapur, dan semua bahan masak bisa masuk ke satu kantong plastik. Udah kayak kantong Doraemon. Next, jangan lupa juga, kita cek recycled content versus virgin plastik. Kalau produksi virgin plastik tetap naik, sementara porsi recycled content kecil, label eco di kemasan itu cuma buat estetik, bukan solusi. Bukan, ini bukan berarti negara kita nggak punya PR besar di waste management, dari alur pengumpulan, pemilahan, sampai tahap end of life. Tapi, dua hal bisa benar secara bersamaan. Consumption per kapita kita lebih rendah, dan pengelolaan limbah kita juga masih lemah. Dua hal ini nggak bersifat mutually exclusive, alias keduanya bisa existing di saat yang bersamaan. Kedua, kontekskan. Ketika bicara tentang sustainability, ada yang namanya peta ekonomi Global North versus Global South. Negara-negara di Global North pegang kapital, R&D, desain, dan akses pasar yang premium. Sedangkan negara-negara di Global South jadi resource dan labor pool, dan menanggung resiko polusi, limbah, dan dampak kesehatan. Setelah kebijakan pembatasan impor recyclables di beberapa negara, arus limbah juga ikut bergeser ke negara-negara di Global South. Jadi, branding di negara-negara Global North pakai label hijau alias green economy, tapi sebenarnya biayanya dari polusi udara sampai limbah di sungai ditanggung oleh negara-negara di Global South. Ketiga, kita analisis. Negara-negara di Global South saling menawarkan manufacturing cost serendah mungkin untuk menarik investor dari Global North. Ini namanya race to the bottom. Pertama, biaya tenaga kerja ditekan. Kalau enggak, investor kabur. Kedua, environmental standards dilonggarkan. Kalau terlalu ketat, nanti pabriknya pindah. Ketiga, enforcement dilonggarkan. Prioritasnya ada di speed of investment. Di negara maju, labor cost memang tinggi karena faktor produktivitas, social protection, pajak, dan aturan labor market yang ketat. Dari sisi bisnis, ini yang bikin investor memindahkan proses manufaktur ke negara yang punya lower cost seperti Indonesia. Masalah muncul ketika efisiensi berubah jadi exporting externalities. Sebenarnya, emisi karbon dan polusi cuma dipindahkan lintas negara, lalu dikemas ulang dengan green storytelling. Itu yang namanya greenwashing. Kalau yang dibenerin cuma sebatas narasi dan packaging untuk marketing, itu nggak menyelesaikan masalah. Kita harus fokus ke volume produksi dan cost structure yang lebih sustainable. Coba kita lakukan quick myth busting. Pertama, kenapa banyak sampah plastik di laut dari Asia? Ini masalah sistem pengelolaan sampah, bukan bukti konsumsi sampah per kapita tertinggi.
Ukurannya jelas beda, konsumsi sampah per kapita versus leakage atau mismanaged waste. Jadi solusinya kita butuh dua-duanya. Pertama, mengurangi produksi secara global, dan kedua, menguatkan pengelolaan limbah secara domestik. Next, apakah tote bag kain lebih eco-friendly? Well, not necessarily. LCA menunjukkan bahwa tote bag kain harus dipakai ratusan bahkan ribuan kali untuk mengimbangi jejak kantong plastik sekali pakai. Jadi kalau kita punya banyak tote bag kain, kebayang nggak harus dipakai berapa ribu kali supaya beneran jadi eco-friendly? Solusinya bukan gonta-ganti gimmick, tapi mengurangi upstream volume dan redesign sistem pengelolaan limbah. Keempat, mari berpikir logis. Jadi apa sih solusi yang efektif untuk mengurangi jumlah sampah plastik? Solusi yang waras itu berpijak di dua sisi, bukan cuma shifting blame atau main salah-salahan. Ingat, tingkat konsumsi plastik ini masalah global. Jadi secara global, kita harus ikut aktif mendorong pembatasan virgin plastik di upstream, bukan cuma sekedar recycle harder. Terapkan Extended Producer Responsibility atau EPR yang bayar penuh biaya end of life, dari mulai collection, sorting, material recovery facility, sampai residu. Hentikan ekspor sampah berkedok recycling atau thrifting. Perkuat Global Plastic Treaty yang mengunci target produksi dan kewajiban EPR, bukan sekedar komitmen sukarela dan gak ada penegakan hukumnya. Selanjutnya, baru kita bicara sisi domestik. Bereskan collection dan sorting, stop open burning, bangun MRF yang viable secara ekonomi, dorong reduce, reuse, refill yang realistis untuk mempercepat desain untuk ekonomi sirkular. Dari sini, kita bisa menaikkan value added dari raw material ke intermediate hingga finished goods. Kalau fokus negara kita sebatas tenaga kerja dan resource yang murah, kita akan terus terkunci di race to the bottom. Singkatnya begini. Fakta yang pertama, kalau dihitung tingkat konsumsi sampah plastik per kapita, negara maju konsumsi plastiknya jauh di atas Indonesia. Fakta kedua, Indonesia punya PR pengelolaan limbah yang harus serius dibenahi secara sistemik. Fakta ketiga, supply chain secara global memang sering memindahkan beban pengelolaan limbah dari negara-negara di Global North ke Global South. Kesimpulannya, menyalahkan warga negara di Global South, termasuk Indonesia, sambil mempertahankan sistem outsourcing manufacture di Global North, ini namanya greenwashing ekonomi. Green itu bukan label, green itu cost structure. Selama biaya sosial dan lingkungan ditimbun di negara-negara Global South, ini cuma model bisnis yang nggak lebih dari sekedar transfer of burden dari negara-negara Global North. Tujuannya gimmick, bukan untuk mencapai Sustainable Development Goals atau mengurangi dampak climate change. Yuk kita pakai akal, bukan asal.